Kalian mau lihat gak gue ngerosting sepatu favorit gue? Sini. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue bakal potong-potong, lebih tepatnya ngebongkar ya, Vibram Five Fingers. Gue mau bahas sedikit tentang stylenya. Ini namanya Vibram V-Train. Sekarang udah lebih jarang yang pakai. Kalau gue baca itu sepemahaman gue, ini buat segala macam medan gitu ya. Dan ini memang agak beda dengan beberapa kelengkapan. Ada guardnya yang lebih tebal di sini, terus lebih tebal juga padding-paddingnya di sini. Ini plus minus sih. Ini buat gue lebih kasar. Jadi blister pasti pakai sepatu ini tuh kalau kalian lari ya, lari yang 5 kilo, 10 kilo ke atas, udah pasti blister di bagian samping-sampingnya. Anyway, itu sedikit impresi gue akan cerita komplit setelah gue bongkar-bongkar sepatunya. Yuk, kita gas aja kali ya bedah sepatunya. Dan ini dia Vibram Five Fingers. Mungkin di konten short kalian udah dengar soal benefitnya barefoot dan beberapa hal yang positif lah tentang itu. Dan di sini bagian kita ngebukain negatifnya juga sekalian ya. Kalian sukanya fair kan? Kita bukain dua-duanya. Nah, untuk material upper, gue tidak merasa ini super quality banget. Jadi kalau kalian pernah pegang Five Fingers yang running, menurut gue itu adalah upper yang terbaik buat seri-seri Vibram Five Finger. Kenapa? Mulai dari lenturnya, feel-nya, breathability-nya itu terbaik. Nah, sedangkan sepatu ini kalian bisa lihat aja deh untuk breathability-nya kayak gimana. Gue juga ngaku memang keringetan di seri yang ini, tapi ada poin positifnya. Kenapa? Dari segi ini nih, ini ada guardnya, ini cage lah ya kalau kita ngeliat di Ultra Boost gitu ya. Ini cage-nya cukup panjang juga. Ini bener-bener nahan, securing kaki kamu dengan sangat aman. Artinya apa? Kakinya tuh nggak kesana kemari gitu, terutama kalau kalian lagi trail, lagi hiking gitu ya, butuh kaki yang bener-bener stabil. Gue ngerasa memang stabilitasnya sepatu ini akhirnya jadi lebih baik, dibantu dengan apa? Securing dari sininya. Udah secure dari cage-nya pakai tali elastis tinggal tarik doang, aman. Ada strap lagi di sini. Ini good banget, makanya untuk stability gue jujur lebih megang ini daripada yang V-Run ya. Ada nggak sih minusnya dari segi upper ini? Kulitnya sintetis ini, karena gue lihat sekali aja udah langsung kelihatan ini sintetis dari atas. Ada suede sintetis juga. Gue tuh nggak ngerti kenapa mereka pakai fake suede gitu di sini. Itu menurut gue nggak banget sih. Mendingan kalian pakai bahan fabric aja gitu daripada fake suede. Karena buat apa? Gak ada gunanya juga di sini. Ini tuh gue pernah cuci habis gue bawa ke laut. Jadi gue tes masuk ke laut sekalian. Di situ gue nemuin kalau si sepatu ini butuh lebih dari 24 jam untuk kering. Setelah gue angin-anginin di luar, lewat malam juga. Cuacanya di Bali itu panas, tapi tetap tidak membuat sepatu ini kering. Barulah lewat 24 jam, ya kemudian itu baru si sepatu ini kering. Jadi itu minusnya juga, karena kalau buat trail, kalau basah nggak apa-apa, tapi lebih baik cepat kering. Nah ini enggak. Sisanya beberapa detail-detail ya. Kalau kalian mau lihat bagian ini nih, ini kayak sisik gitu ya. Dan sisiknya tuh bisa kebuka, bisa ya rusaknya di situ. Itu kalau setelah kalian pakai sekian lama pasti bakal lepas-lepas. Ya kelihatan gitu beladusnya. Emang nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi kalau kalian suka gitu ya, ini sepatunya cukup bertahan kok. 300-400 kilo wajar ya buat sepatu olahraga, buat sepatu lari sebenarnya. Meskipun harapan gue sebenarnya bisa di 800-1000 km sih. Karena ya bisa. Cuman yang kalah di yang lain, nanti di lemnya gue bahas. Masuk ke bagian dalam, ini yang belum gue bahas adalah lining ininya. Liningnya tuh enak banget loh kalau dipegang, beneran enak banget. Meskipun gue nggak suka karena ketebelan. Sepatu barefoot ini menurut gue pribadi ya tanggung, udah aja dilosin, bener-bener diminimalin, dan itu terjadi di V-Run sebenarnya. Kalau V-Train ini nggak terjadi. Ini sebenarnya semua bagian dalamnya itu enak banget. Touch feel-nya juga enak banget, tapi apakah blister? Iya, jujur ini blister. Gara-gara apa? Tetap aja gara-gara bergesekan. Terus ini kan ada yang kerasnya ya di samping sini. Gue selalu blister di bagian samping-samping sini. Karena kegesek ini, terutama yang bagian dalam. Kalau yang bagian luar nggak terlalu. Jadi untuk material upper, ya sejujur-jujurnya, gue tidak bisa menilai ini sebagai sesuatu yang bagus, enak banget, itu enggak.
Ini bagus, tapi dengan catatan beberapa minus yang gue udah cerita tadi, dan gue akan kasih poin 7,5 dari 10. Loh, masih tinggi? Iya, masih tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sol. Di sini gak ada teknologi apapun untuk cushioning, namanya juga sepatu barefoot ya. Jadi satu-satunya teknologi yang menurut gue ada di sini adalah di solnya. Dengan teknologinya Vibram, dia bisa punya material yang sangat durable sekali untuk berbagai macam medan. Gue tuh ngetesnya lumayan ekstrim ya. Masuk ke hutan, iya. Masuk ke jalan lumpur, iya. Aspal jelas, sudah pasti. Gue bawa ke pantai, ke pasir pantai, bener-bener main air, sepatunya nggak gue lepas. Kalau kalian lihat, ini udah mulai bocel-bocel, ini bagian hitamnya. Nah, ini hilang saat gue beberapa kali bawa ke pantai. Akhirnya kekikis-kekis juga. Namanya Vibram tetap ada tetap ada batasannya, tapi memang membuktikan diri sebagai sepatu yang tangguh dan layak dibawa ke medan manapun. Gue strongly agree kalau ini memang sole yang sangat-sangat durable. Begitupun dengan kita cek Dremel, outsole Vibram ini cuman habis 0,9 sampai 1 mm aja. Ini adalah sole yang debunya itu sedikit kecil, saking kecilnya dan ringannya masih bisa agak terbang-terbangan gitu. Beda gitu, bukan langsung hancur semua. Kurang lebih ya, kalau gue lihat itu 20 detik itu hampir nggak hancur banyak banget. Cuman tipis-tipis aja, baru 10 detik terakhir ketika lapisan yang hitamnya ini habis, dia diberinya mulai berterbangan, makanya dibuktikan di sini debu-debunya juga kebanyakan kuning ya. Wajar sih, gue ngerti sih akhirnya kenapa orang-orang pilih Vibram untuk kekuatannya, untuk durabilitas. Ini pun terbukti di alamnya gitu ya. Karena tadi kalian tahu udah dengar gue cerita tentang pasir sama Dremel. Nah, gimana dengan paku? Karena apa? Kalau kita punya gaya hidup barefoot, olahraga barefoot, di Indonesia itu musuhnya cuma dua. Permukaan yang tajam-tajam gak rata sama paku, karena banyak yang jauh paku. Beberapa kali gue ketemu paku pas lagi jalan, why not? Akhirnya gue berpikir kita tes aja. Sayang gue nggak ambil footage, tapi apa yang terjadi ketika si Vibram ini dihantemin ke paku? Ini kanan kiri ini sebenarnya korban paku juga. Kalian mungkin bisa lihat ada bekasnya kecil banget kali ya. Ini gue hujamin langsung tumit gue, kalau yang ini nggak robek. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan, gue hujamin yang ini baru robek nih. Nah, tapi robeknya itu nggak sampai dalam. Ya sakit aja, karena feel kaki kita almost 90% feel ground yang ada di permukaan itu kerasa ketika pakai sepatu ini. Ketika nginjek pakunya tajamnya kerasa, tapi lukanya enggak. Ini yang dahsyat nih dari Vibram. Dan ya bener namanya Vibram tuker nyawa tuh itu untuk safety iya. Gimana dengan gripnya? Grip sole ini juga bagus. Kita ngecek di beberapa ini ya, keramik licin hampir bisa dibilang sama sekali gak licin, kecuali ada skenario tertentu mungkin ya udah lantainya licin, ada sabun dipel, nah itu tetap aja ada kerasanya. Cuman gripnya itu berasa banget. Gue ada ngambil footage berapa ini, ada debu sedikit makanya ada jejak. Jadi si lantai keramiknya licin, gue injek dan gue puter kaki gue atau gue paksa berhenti, itu gripnya ada jejaknya. Dan bisa gue bilang ini salah satu sepatu gue yang gripnya kencang banget. Ngalahin Continental, iya ngalahin Continental, ngalahin Goodyear, saingan sama-sama soal Vibram lagi gitu buat gripnya. Ini sangat menyenangkan gitu. Artinya apa? Sebenarnya buat kalian lari all-rounder, all-track itu bagus-bagus aja. Oh ada satu, gue baru inget yang gue hampir kepleset. Itu waktu gue main lumpur. Lumpurnya bukan sepatu ininya licin, tapi lumpurnya udah tebal banget. Jadi lumpurnya bener-bener nempel banget semua di sini. Minusnya ini kan nggak ada gigi yang tajam ya buat ngegigit gitu. Nah makanya kalau dibawa ke lumpur yang cukup tebal, cukup dalam, nah ini tetap licin-licin aja karena lapisan lumpurnya udah tebal banget nih. Akhirnya ya beresiko juga, harus lebih hati-hati. Tapi untungnya gara-gara struktur 5 jarinya ini, kaki kalian tuh masih bisa mencengkram dengan baik dengan bantuan jari-jari kakinya. Dahsyat lah, itu sangat-sangat dahsyat sih kalau menurut gue. Bahkan kalau gue boleh kasih rating soal ini yang udah gue cerita dari tadi panjang kali lebar, gue boleh kasih rating 9,8, almost perfect. Beberapa detail-detail beda warna di soalnya ini punya kekerasan durometer yang berbeda-beda juga ya. Buat catatan, kenapa? Karena Vibram ini juga memperhitungkan di titik mana kalian akan mendarat, di titik mana kalian akan mengalami rotasi, dan di titik mana yang butuh reinforcement lebih kuat, dan di titik mana yang lebih lunak, lebih lentur gitu ya. Itu semuanya dihitung dengan baik oleh Vibram. Nice. Nah, part ketiga ini kita bakal ngomongin konstruksi. Kalau kalian pikir ini sepatu yang minimal kagak ada konstruksinya, kalian salah. Dari segi jahitan-jahitan semua rapih, finishingnya sangat rapih sekali, bagus.
Gue suka meskipun beladus, tapi kalau kita lihat detail gitu ya, secara kerapihan produk itu tidak berkurang sama sekali. Ya karena memang dari awalnya memang sudah sangat rapi. Strobe stitch-nya rapat, bagus. Satu-satunya masalah ada di mana? Lem. Gue nggak ngerti kenapa, apakah memang Vibram ini nggak jago bikin lem atau memang mereka ngeset seperti itu, gue nggak tahu. Bahkan yang gue pakai ini pun lepas gitu. Awalnya kan belah dulu, lama-lama dia lepas. Kemudian ini setelah buka ini ya, terus air masuk, lama-lama makin kebuka, pasti nanti makin kebuka kesananya juga. Mungkin ya, karena kesalahan gue juga, gue bawa masuk laut beberapa kali, air masuk dan air laut kan musuh banget sama lem. Mungkin itu ya kalau buat di kasus gue, tapi seenggak-enggaknya gue memang ngelihat ada lebih dari 5 Vibram punya masalah yang sama. Kenapa Vibram? Gue nggak ngerti deh. Apa karena memang umur lemnya aja udah habis? Karena kalau gue lihat sih memang iya sih habis udah umur lemnya sudah. Itu aja. Jadi untuk lem-leman, sorry to say, Vibram ini sangat mediocre sekali, biasa-biasa sekali, tidak sebagus merek-merek sport yang lain. Bondingnya juga kalau dites ya, gue yakin nilainya tuh nggak terlalu bagus, masih di bawah lah gitu ya. Tapi mungkin Vibram ini tuh kan susah buat diperbaikin, dan si Vibram juga butuh cuan dong. Nah, akhirnya buat yang sudah lepas-lepas ini, mau nggak mau si usernya harus beli lagi. Ya, namanya juga kapitalis. Untungnya sekarang ada yang bisa perbaikin Vibram Five Fingers ini kalau masalahnya cuman sekedar lepas-lepas doang. Namanya adalah Shock. Jadi di sana udah sangat terbiasa sekali nanganin Vibram Five Fingers, dan gue berani jamin the one and only yang bisa dan biasa nanganin Vibram Five Fingers ini adalah Shock. Maka dari itu untuk next stepnya, ini sepatu kenapa nggak kita potong-potong? Sengaja karena kita akan coba reassembly lagi, kita perbaikin dan kita akan pakai lagi. Akan bisa bertahan seberapa lama perbaikan dari Shock ini dari segi lem-leman untuk Vibram Five Fingers ini? Apakah masih bisa untuk 200 km lagi atau lebih lagi? We don't know. Kita akan coba lagi dalam jangka panjangnya. Dan untuk konstruksinya, ya gue akan memberikan rating 7 dari 10. Untuk performance-nya, disinilah kalian harus hati-hati. Dari perspektif gue, performance-nya ini 10 out of 10. Bagus banget. Bener-bener bagus banget, literally. Tapi ya, gue akan fair dalam nilai ini. Karena apa? Karena kalian mungkin tidak akan langsung cocok. Untuk sepatu lari, dia punya semuanya. Dia punya fleksibilitas yang sangat bagus sekali di tempat yang pas. Dia punya support yang ngejagain sangat bagus sekali gitu ya. Dia hugging your feet gitu, meluk kaki kalian dengan baik. Fitnya supposed to be baik kalau kalian bisa pilih ukurannya yang bener. Secara nyaman, ini nyaman. Nyaman dalam arti apa? Bukan empuk ya. Bisa dipakai dengan sesuai ekspektasi kalau kalian biasa barefoot. Nah, apakah ada downside-nya? Tentu saja ada. Kalau kalian tidak biasa lari barefoot, tentu aja kalian akan punya banyak masalah di sini. Cedera otot, yes, cedera beberapa bagian kaki, tentu aja. Karena itu, ini adalah sepatu buat orang yang sudah biasa barefoot atau sudah bertransisi untuk barefoot. Nggak buat kalian yang baru coba-coba. Kalau kalian baru coba-coba, pasti kalian akan kaget karena begitu nginjek kakinya akan sakit. Beda dengan kalian yang biasa running pakai running shoes yang cushionnya tebal-tebal itu, atau kalian biasa pakai Skechers, nggak, kalian akan langsung kaget. Shocknya bakal kerasa banget karena nggak ada shock absorber di sini. Bener-bener langsung pung, kena kaki. Satu lagi yang harus gue warning, kalau kalian biasa mendarat pakai heel nih ya, heel strike, itu sangat nggak bisa banget. Kalian harus ngerubah seluruh form lari kalian sampai bisa mendaratnya di bola-bola kaki atau di bagian depan kalau pakai sepatu ini. Karena itulah sebenarnya cara lari yang benar, bukan mendarat di bola-bola kaki. Jujur kemarin sempat nonton Ross Anfield juga yang potong sepatu yang sama, tipenya V-Train juga kalau gue nggak salah ingat. Dia cerita kalau memang di Amerika sendiri Vibram ini dituntut karena ada dampak-dampak cedera yang nggak pernah diomongin sama Vibramnya, dan Vibram kalah di pengadilan karena memang Vibram nggak ngasih warning itu. Nah sebenarnya kalau gue ngelihat itu adalah dampak dari orang-orang terbiasa pakai sepatu cushion, terus ketika masuk ke sini mereka berpikir mereka akan menggunakan sepatu ini sama seperti sepatu yang lain, padahal enggak. Ini bener-bener barefoot. Bedanya ketika kalian mendarat ada lapisan antara ini dengan kaki. Itu aja bedanya. Dan gue sebagai barefooters gitu, gue sangat-sangat suka sekali karena sesuatu yang sangat spesial rasanya. Gue nggak perlu khawatir kaki gue ketusuk paku, gue nggak perlu khawatir kaki gue luka oleh goresan batu yang tajam, aspal panas, pasir panas. Gue nggak perlu khawatir itu semua karena ada Vibram ini yang ngelindungin gue. Man, itulah yang menurut gue secara fair, gue boleh bilang ini almost perfect atau perfect bahkan ya. Kalau ada
yang experience runningnya paling perfect menurut gue adalah ya ini. Tapi catatan gue sangat dalam sekali ya, mohon dicatat. Kalian boleh berpendapat beda, kalian sangat open buat punya rating berbeda tentang sepatu ini, karena gue sendiri, gue akhirnya merasakan ini adalah sepatu yang gue banget, yang sesuai dengan kebutuhan gue. Yang nggak nyaman itu adalah ya ini aja, kalau kalian memang lagi sakit kaki, ini nggak ngebantu sama sekali, nggak ngebantu. Cuman ada benefitnya secara jangka panjang, karena kalian dibiasain barefoot itu sebenarnya harus paket dengan ngebiasain perbaikin postur. Nah, pijakan yang sakit ini, yang nggak enak ini, yang nggak nyaman ini, sebenarnya kalau kita imbangin semua dengan gaya hidupnya, itu akan ngebantu kaki kalian sembuh. Oke, believe it or not, plantar fasciitis gue yang gara-gara sepatu-sepatu sebelum itu, udah setahun terakhir sudah sangat berkurang jauh akibat ini. Ini, kalau ada sepatu yang ngebantu sembuh, ini dia. Kenapa? Karena ya kaki gue dibiarkan senatural mungkin. Gue gabung dengan exercise, gue gabung dengan terapi, dan gue biasakan gitu ya, postur yang lebih baik, cara landing yang lebih baik, cara gue berjalan gitu, gue perbaikin semua. Dan berkat sepatu ini sebenarnya itu ngebantu correction itu semua gitu. Dan yang paling penting adalah kaki gue tuh nggak kejepit sama sepatu. Artinya apa? Jari-jari gue itu lebih bebas. Dan akhirnya anatomi kaki gue pun agak berubah sedikit. Kaki gue melebar karena ya memang dari awalnya rapat banget, jadi lebih ngebuka beberapa masalah-masalah yang lain gitu ya. Itu jadi mulai selesai juga, nggak sampai sembuh 100%, yes, karena akan butuh waktu, nggak bentar guys. Maka dari itu, catatan akhirnya mungkin dari gua akan ngecek sepatu-sepatu lain yang punya benefit buat kaki kalian, yang punya masalah-masalah, tapi tidak barefoot. Karena gue yakin, tidak semua orang suka barefoot, tidak semua orang sanggup menjalani hidup barefoot seperti ini. Ya, ada opsi-opsi yang lain, ada sepatu dengan support atau stability shoes. Ya, sepatu dengan support seolah-olah seperti jalan di atas awan katanya, atau stability shoes yang kayak jalan di atas gel. Kayak gimana sih sepatunya? Nanti gue akan bahas di bulan ini juga buat kalian semua tentunya. Dan untuk sepatu ini sendiri akan gue kasih rating 8,5 dari 10. Oh iya, ada satu lagi yang gak enak. Gak enak dilihatnya. Kaki gue kayak King Kong. Oke, itu aja review Vibram Five Fingers Fitrain ini. Gue sangat-sangat berharap bisa review sepatu-sepatu barefoot yang lain, terutama dari lokal. Tunggu aja waktunya, mudah-mudahan memungkinkan. Dan gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.